Kali ini kita bahas SBS volume 113 One Piece yuk! Di mana Oda Sensei menjawab beberapa pertanyaan menarik dari para penggemar One Piece. Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pertanyaan pertama, Odachi, apakah Franky dan Queen itu adalah ayah dan anak? Oda Sensei pun menjawab dengan terkejut. Hei? Oh tidak, mereka menyadarinya. Pasti mereka melihatnya di ensiklopedia One Piece Fever Card bahwa tahun kelahiran anak Queen sama dengan tahun kelahiran Franky, dan tahun saat Queen meninggalkan anaknya juga sama dengan tahun saat Franky diasuh oleh Tom. Menurut Oda Sensei, pembaca yang mengetahui sesuatu namun karakternya sendiri tidak tahu pasti terlihat sangat aneh. Oda Sensei pun mencari akal untuk menemukan jalan keluarnya dan berusaha menjawab tidak dengan cara terbata-bata. Wah, ternyata Queen adalah ayah dari Franky Minasan. Kelihatan ya dari cara mereka berdua yang tidak berhenti bergoyang. Lalu pertanyaan kedua dari Ramen Maru, di mana pembaca tersebut memberitahu Oda Sensei jika dia ingin sekali melihat seperti apa Nefertari Vivi di usia 40 dan 60 tahun. Si pembaca ini juga memberitahu Oda Sensei jika dia telah menyemprotkan sedikit penangkal Sanadachi agar Oda Sensei bisa tenang di musim panas ini. Nah, Sanadachi ini adalah salah satu fans One Piece yang terkenal karena selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mesum ke Oda Sensei. Bahkan, Sanadachi ini pernah masuk Guinness World Record sebagai kolektor merchandise One Piece terbanyak di dunia. Oda Sensei pun senang karena di SBS kali ini Sanadachi tidak ada. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada Ramen Maru, maka Oda Sensei pun menggambar wajah Vivi di usia 40 dan 60 tahun minasan. Bahkan jika Vivi menjadi bajak laut dan menjadi Tenryubito. Kemudian pertanyaan ketiga dari Mio, ini adalah kiriman pertamanya. Mio pun bertanya, cover story One Piece yang Oda Sensei buat itu, ayahnya bilang jika seorang karakter muncul dalam cover story, maka karakter tersebut tidak akan muncul lagi di cerita utama. Apakah itu benar? Dengan sedikit terkejut, Oda menjawab jika itu sama sekali tidak benar. Karena cover story yang sudah Oda Sensei buat sejauh ini termasuk Buggy, Koby, Django, Hatchan, Wapol, Portgas di Ace, Gedatsu, Meet Boroku Works, Enel, CP9, Karibo, Jinbe, The Straw Hat Grand Fleet, BG, Germa, dan Yamato. Oda Sensei telah melakukan hal tersebut berkali-kali dan sebagian besar dari karakter-karakter tersebut tetap muncul kembali dalam cerita utama. Pada dasarnya cover story tersebut untuk menunjukkan kepada para pembaca apa yang sedang dilakukan oleh para karakter itu. Oda Sensei juga memberitahu bahwa ada juga buku bernama Doors yang memuat semua cover story sehingga mudah untuk dibaca. Oda lalu bertanya, Mio-chan, apa kau mungkin penasaran? Apakah Yamato akan muncul kembali? Nantikan saja ya, sembari Oda Sensei tertawa. Lalu pertanyaan yang keempat, si pembaca berkata, bagi mereka yang masih penasaran, bukankah sudah saatnya kita mengungkap misteri orang yang terlihat dari belakang di cover chapter 631? Pembaca tersebut bertanya, apakah itu Golden Lion Shiki? Atau justru tangan kiri Raja Bajak Laut Scooper Gaban? Oda Sensei lalu menjawab bahwa ingatanmu bagus juga, dan itu memang adalah Gaban. Dia hanya tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk terus berpergian. Gaban telah mengembara ke sana kemari, dan lagi pula Gaban adalah seorang navigator. Wah, akhirnya sudah dikonfirmasi itu adalah Gaban ya minasan. Serta Gaban ternyata seorang navigator ulung. Sepertinya Gaban akan mengajari Nami untuk menuju ke Laut Tel. Kemudian pertanyaan kelima, pembaca mengatakan bahwa para member Akazaya 9 masing-masing telah menjadi daimyo di berbagai wilayah Wano Kuni. Tapi bagaimana mereka bisa terpilih? Apakah itu putusan Kinemon seperti yang dia harapkan? Oda Sensei menjawab, ya, karena setelah Kaido dan Orochi yang dibenci itu kalah, dan Oden yang tak lagi ada di antara para Akazaya, maka Momonosuke telah menyatakan kekuasaannya atas negara Wano. Oda Sensei menjelaskan bahwa sekalipun pikiran Momonosuke masih seperti anak 8 tahun,
Namun sekarang, tugas para member Akazaya untuk selalu mendukung Momonosuke. Oda Sensei juga menceritakan bahwa keadaan Wano saat ini sudah berbeda dengan yang dulu. Seperti kota Okobore, penjara tambang, pabrik-pabrik, dan Onigashima, semuanya sudah tidak ada lagi. Seperti yang telah diungkapkan pada cover story, setelah melakukan banyak diskusi antara mereka semua, maka para Akazaya memutuskan untuk menyebar ke seluruh negeri Wano sebagai daimyo. Di Wano, Kinemon dipilih sebagai sesepuh tertua dan Nekomamushi sebagai bos dunia bawah yang terus mendukung Momonosuke. Sedangkan di Kibi ada Denjiro, di Kuri ada Inuarashi, di Udon ada Raizo, di Hakumai ada Kawamatsu, dan di Ringo ada Kukunojo. Lalu berikutnya, seseorang yang bernama Masahito yang katanya berusia 6 tahun, dia memberitahu Oda Sensei jika telah memikirkan buah iblis baru, di mana Masahito menamainya Shaki Shaki Nomi atau renyah-renyah Nomi, di mana buah iblis tersebut sanggup membuat serangan penggunanya menjadi tajam. Oda pun menyapa terlebih dulu, "Halo Masahito-kun yang berusia 6 tahun." Menurut Oda Sensei, itu sangat keren dan mungkin Oda Sensei akan menggunakan Shaki Shaki Nomi karena sebutannya sangat lucu. Kemudian seseorang yang bernama Amimi bertanya, apakah itunya Jinbe juga berwarna biru? Oda langsung berkata bahwa apa yang Amimi-chan tanyakan? Tetapi langsung dijawab, ya itunya biru. Lalu seorang pembaca bertanya, apakah Zunesha juga berak? Oda Sensei lalu berkata, jijik, apakah itu pertanyaan pertamamu? Menjijikkan. Oda Sensei lalu menjelaskan bahwa tentunya Zunisha juga buang air besar. Dan seperti biasa, selalu saja ada petualang yang mendarat di sana hingga mereka bertanya, mengapa pulau ini terasa seperti rawa? Lalu akhirnya, pulau dari pup Zunisha itu tenggelam dan menjadi nutrisi bagi laut. Waduh, pupnya Zunisha sebesar satu pulau loh. Kemudian pembaca lain bertanya, para Tenryubito seperti Sen Roseworth, Sen Charlos, dan Sen Shalria, mereka bertiga dari keluarga apa? Oda Sensei pun menjawab bahwa mereka berasal dari keluarga Roseworth. Orang tua Sen Roseworth adalah sekumpulan orang idiot karena nama lengkap dari Sen Roseworth adalah Roseworth. Sepertinya Oda Sensei sudah malas untuk mencari nama untuk Roseworth, sehingga namanya pun diulang-ulang saja. Lalu muncul satu pertanyaan berat dari pembaca. Karena York ingin menjadi seorang Tenryubito, apakah itu berarti Vegapunk sendiri sebelum dia terpecah menjadi para satelit juga memiliki sedikit keinginan untuk menjadi Tenryubito? Oda Sensei pun menanggapi bahwa pertanyaan ini menjadi topik yang cukup sulit. Tapi menurut pandangan Oda Sensei, setiap orang memiliki keinginan besar terhadap berbagai hal. Dan hanya ketika kita memiliki rasionalitas untuk mengendalikan hal tersebut, barulah kita benar-benar menjadi manusia. Jika kita mendeskripsikan rasionalitas sebagai sebuah kebenaran atau dibaca sebagai syaka, maka hal-hal seperti kebencian terhadap para Tenryubito atau rasa moral yang mengatakan bahwa kau tidak boleh membunuh orang juga berasal dari rasionalitas itu sendiri. Tapi jika demikian, mungkin setiap orang juga memiliki sedikit Tenryubito di dalam dirinya. Paling tidak, itu adalah teori ekstrim versi Oda Sensei. Sehingga Oda Sensei pun menjawab, ada kemungkinan bahwa dalam diri manusia terdapat keinginan untuk menjadi seorang Tenryubito. Gimana nih minasan? Apakah kita tidak akan menjadi koruptor? Karena ya, kita tidak memiliki kesempatan. Lalu muncul lagi satu pertanyaan yang lumayan rumit dari pembaca, di mana dia bertanya bahwa di dunia One Piece ada dua kalender. Yang pertama kalender usia lingkaran laut atau disebut Kaien Reki, dan yang kedua adalah kalender usia langit atau disebut Tenreki. Mengacu masa waktu apa masing-masing kalender itu dan tahun berapa sekarang di dunia One Piece Oda Sensei? Oda Sensei lalu berkata sembari tertawa, pembaca biasa mungkin sudah lupa jika itu pernah disebut. Oda Sensei kemudian bertanya, apakah pembaca itu penasaran? Apakah pembaca itu pikir salah satu dari kalender tersebut lebih tua? Jawabannya adalah, saat ini di dunia One Piece dalam kalender Tenreki ada di tahun 4141.
Dan dalam kalender Kaiyen Reki pada tahun 1541. Dan kedua kalender tersebut masih digunakan hingga saat ini di dunia One Piece. Oda juga menginformasikan jika di Skypiea, semua kejadian terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Tapi Oda Sensei justru membulatkan agar mudah dibaca sehingga menjadi 400 tahun saja. Oda Sensei juga berkata jika semua pembaca bisa mengabaikan informasi ini. Nah itu dia minasan, ada dua kalender yang digunakan dalam dunia One Piece. Saya jadi ingat tentang kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini dengan kalender Julius yang telah dimodifikasi menjadi kalender Gregorian itu sendiri. Tapi jika membahas kalender di dunia nyata, itu ada banyak minasan. Mulai dari kalender Hijriyah, Jawa, Jepang, Romawi, Gregorius, Yahudi, Saka, Bali, Rowot Sasak, Julius, Masehi, Surya, Surya Chandra, dan kalender Chandra. Lalu seseorang bertanya bahwa akhir-akhir ini buku digital sudah menjadi hal yang umum dan web manga semakin banyak. Tapi dia merasa bahwa One Piece sering menggunakan panel lebar yang menjadi 2 halaman penuh. Bahkan jika itu di luar adegan penting. Apakah Oda Sensei secara sadar merancangnya untuk dibaca dalam bentuk cetak? Oda Sensei pun menjawab, itu benar. Karena baik jam maupun volume One Piece yang sekarang sudah ada versi digitalnya. Dan tentunya setiap orang bebas membaca dengan cara apapun yang mereka sukai. Tapi tata letak yang Oda Sensei bayangkan selalu 2 halaman sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, baik majalah jam, komik cetak, ataupun versi digital yang dibaca di perangkat horizontal seperti PC atau iPad. Oda Sensei lalu memberi sebuah contoh. Ketika dia membuat lelucon yang menggunakan 2 halaman, Oda Sensei terkadang menggambar panel di halaman kiri sedikit lebih kecil agar saat pembaca membalik halaman, lelucon di halaman kanan terlihat lebih besar dan punchline-nya akan menjadi lebih kuat. Itu salah satu efek visual yang Oda Sensei gunakan dalam ceritanya. Jadi, untuk pembaca yang menggunakan layar smartphone dengan orientasi vertikal, Oda Sensei hanya bisa meminta maaf sembari tertawa. Kemudian seseorang bertanya sangat lucu bahwa Kuma menggunakan gambar Bonnie sebagai Jolly Roger-nya. Bisakah Oda Sensei memberitahu nama kapal Kuma? Dengan santai, Oda menjawab namanya adalah Leap Out Jewelry. Lalu pertanyaan berikutnya, seseorang bertanya, mata Luffy kelihatannya agak kecil ya. Jika dia menggunakan lensa kontak berwarna, kira-kira akan seperti apa? Oda Sensei pun menggambarnya, di mana yang pertama gambar normal Luffy yang berkata, aku akan menjadi raja bajak laut. Kemudian Oda Sensei menggambar Luffy dengan menggunakan lensa kontak. Dia berkata, aku akan menjadi raja bajakan. Kemudian Ramen Maru kembali bertanya, dia sangat bersemangat ketika teknik baru Luffy seperti No Down Whip dan Down Rocket muncul. Tapi ketika dia melihat kata white, secara alami Ramen Maru mengira akan ada punch. Karena itu akan lebih menarik lagi. Jadi, mengapa harus dibaca sebagai down? Lucunya karena Oda pun paham jika yang mengirim pertanyaan itu adalah Ramen Maru. Dan seperti biasa Oda menghindar menjawab pertanyaan tersebut minasan. Lalu pertanyaan terakhir, seseorang bertanya bahwa Bonnie hanya berusia 12 tahun. Namun dia tetap bisa memiliki penampilan seperti orang yang berusia 20-an tahun. Apakah dia akan tetap berusia 12 tahun mulai sekarang? Oda Sensei pun menjawab bahwa saat berada di laut, tidak ada yang akan menganggap serius pada seorang kapten yang berwujud anak-anak. Dan penampilan Bonnie yang lebih dewasa juga memudahkannya dalam perjalanan untuk mencari ayahnya. Tapi sekarang, karena Bonnie telah naik di kapal Sunny Go yang saat ini berada di Elbaf, maka Bonnie merasa cukup aman untuk kembali menjadi seorang anak kecil. Bahkan Oda Sensei meminta tolong untuk memperhatikan perkembangan Bonnie ke depannya. Wah, ada apa nih minasan? Apakah kita akan melihat Bonnie ke Sorajima bersama dengan Kuma? Nah minasan, itulah tadi beberapa pertanyaan dari para penggemar One Piece yang langsung dijawab oleh Oda Sensei melalui SBS One Piece volume 113. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.